Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Amalia Asmi dengan NIM 242222014 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik Exploring Motivation berdasarkan buku Educational Psychology karya John B. Santrok atau yang biasa kita kenal dengan Santrok, khususnya pada chapter 30, Motivation, Teaching, and also Learning. Oke, jadi yang pertama mungkin saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari motivation menurut Santrok. Oke, what is motivation? Menurut Santrok, motivasi didefinisikan sebagai motivation involves the process that energizes, direct, and also sustain behavior. Artinya motivasi mencakup proses-proses yang memberi energi dan perilaku, memberi energi pada perilaku, lalu mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu, lalu mempertahankan perilaku agar individu tetap bertahan meskipun menghadapi hambatan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum paham nih, kalau secara ini kan menurut Santrok ya, secara sederhananya kayak motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah sesuatu yang membuat kita semangat untuk belajar atau untuk melakukan sesuatu. Nah, for example, kayak kalau misalkan based on my experience ya, kalau misalkan saya gagal dalam satu hal, saya gagal nih dalam hal ini. Kemudian kegagalan ini akan saya jadikan motivasi untuk melangkah lebih lagi gitu. Jadi menurut Santrok sendiri, kalau kita merujuk lagi pada definisi yang diberikan oleh Santrok, bahwa motivasi itu bukan hanya sebuah penyemangat untuk kita melangkah lebih maju lagi, tapi motivasi juga merujuk pada energi, memberikan energi pada perilaku kita, lalu kemudian mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Jadi bukan hanya memberikan semangat, tetapi juga mengarahkan tujuan kita gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mempertahankan perilaku kita. Jadi bukan hanya menjadi penyemangat, lalu bukan hanya menjadi membantu kita ke tujuan kita yang tertentu, tapi juga membuat kita bertahan ketika badai atau too much sih kalau badai ya. Membuat kita bertahan ketika ada hambatan yang datang lagi. For example, yang as I said earlier, kalau misalkan kita gagal dalam satu hal, nah kita kegagalan itu sudah kita jadikan motivasi bukan? Lalu ketika kita sudah semangat, kita sudah tujuan kita sudah jelas, ketika hambatan datang lagi, karena kita sudah menjadikan kegagalan itu motivasi, kita akan bertahan ketika hambatan lain akan datang, seperti itu. Mungkin agak sedikit rumit, tapi itu sudah secara sederhananya gitu. Lalu selanjutnya, kemudian untuk lebih ini lagi, kalau tadi berdasarkan based on my experience sebenarnya, kayak saya mengambil contoh gitu loh, kalau misalkan saya itu motivasinya apa sih seperti itu. Saya akan memberikan 2 kisah dari buku motivation ini yang dari Santrok. Yang pertama adalah kisah Terry Fox. Ada 2 kisah, Terry Fox and also Lance Armstrong. Yang pertama mungkin kisah Terry Fox. Terry Fox ini adalah seorang pemuda asal Kanada yang kehilangan salah satu kakinya akibat kanker. Meskipun demikian, ia melakukan lari jarak jauh melintasi Kanada dengan menggunakan kaki prostetik. Tujuan dari lari tersebut adalah untuk menggalang dana bagi penelitian kanker. Nah, dari kisah Terry Fox ini kita bisa melihat bahwa dia punya motivasi yang kuat untuk membantu para pengidap kanker gitu. Selain untuk membantu pengidap kanker ini dijadikannya sebagai motivasi untuk membantu pengidap kanker, juga dijadikan sebuah tujuan. Jadi ada 2 nih, dijadikan motivasi and also tujuan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, Lance Armstrong adalah seorang atlet sepeda yang didiagnosis kanker testis. Setelah menjalani pengobatan, ia menetapkan tujuan yang untuk memenangkan Tour de France. Jadi Tour de France ini adalah satu kompetisi balap sepeda paling berat di dunia itu. Jadi terkenal lah gitu. Dengan latihan intensif dan fokus pada tujuan tersebut, ia berhasil memenangkan Tour de France selama beberapa tahun berturut-turut.
Di antara 2 kisah ini sebenarnya yang paling, menarik perhatian saya adalah kisah dari Lance Armstrong. Kayak, sorry, bayangkan teman-teman, Tour de France itu adalah kompetisi sepeda yang paling berat di dunia, tetapi dengan kondisi, Lance Armstrong itu yang sudah didiagnosis kanker testis, kemudian setelah menjalani pengobatan, dia menjadikan itu semua motivasi untuk menang di Tour de France ini gitu. Jadi dia selain seperti Terry Fox ya, selain menjadikan itu motivasi, itu juga menjadikan hal yang dia jadikan motivasi itu dijadikan tujuan seperti itu. I can't explain more like how I kagum gitu dong dengan 2 orang ini, tapi benar-benar menarik perhatian saya. Selanjutnya, selain dari 2 kisah inspiratif tadi, kemudian definisi motivasi, ada beberapa hal yang perlu kita bahas lagi di video ini. Nah, yang pertama, apa sih yang perlu kita bahas, adalah perspektif motivasi atau perspective on motivation. Nah, jadi Santrok itu menjelaskan bahwa motivasi dapat dipahami melalui 4 perspektif utama. Nah, jadi di dalam buku Santrok ini ada 4 perspektif utama untuk memahami motivasi itu sendiri. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan secara beruntun sesuai yang ada di buku. Jadi yang pertama itu adalah perspektif behavioral. Nah, what is perspective behavioral? Jadi perspektif behavioral menekankan bahwa motivasi ditentukan oleh reward dan punishment eksternal. Nah, jadi technically behavioral itu adalah perspektif atau motivasi itu dijelaskan atau ditentukan dari faktor eksternal. Nah, kalau yang dijelaskan oleh Santrok, what is faktor eksternal yang dimaksud? Apa sih faktor eksternal yang dimaksud itu? Nah, contohnya ada nilai dan skor, kemudian pujian dari guru, sertifikat atau penghargaan. Nah, teman-teman pernah janganlah kita lihat orang lain dulu. Dari kita ketika kita kecil, ketika kita in elementary school, kita pasti senang diberikan pujian. Kita pasti senang diberikan, apalagi kalau misalnya diberikan penghargaan, piagam seperti itu, atau pujian dari guru pun ketika kita mengerjakan sesuatu itu menjadi motivasi untuk kita untuk belajar lebih lagi, walaupun mungkin tujuannya nanti belajar lebih lagi nih, tujuannya nanti untuk mendapatkan penghargaan lagi, untuk mendapatkan pujian lagi ya, setidaknya as a childhood, saat kita kecil itu, when we are childhood, kita punya motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, yang dari sebelumnya lagi. Mungkin saat kita gagal atau apa, tetapi ketika kita diberikan penghargaan atau apa, itu akan kita jadikan sebuah motivasi untuk melangkah lebih maju lagi, seperti itu. Teman-teman, I don't know you are guys, but when I'm childhood, kalau misalkan diberi sesuatu seperti itu, makin membara untuk mengejar sesuatu lebih tinggi lagi. Yang selanjutnya adalah perspektif humanistik. What is perspektif humanistik? Perspektif humanistik menekankan potensi manusia untuk berkembang, kebebasan memilih, dan kualitas positif individu. Jadi perspektif ini sangat berkaitan dengan hierarki kebutuhan Maslow yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan gitu. Jadi kalau misalkan behavioral itu yang eksternal diberikan hadiah dan sebagainya untuk dijadikan motivasi, kalau humanistik itu bisa dibilang kebalikannya, teman-teman. Jadi bisa jadi keamanan atau kondisi mental mereka yang mereka rasa aman itu bisa menjadi motivasi untuk mereka belajar lebih lagi. Nah, imagine kalau misalkan kondisi mentalnya tidak bagus. Nah, gimana pun kita berusaha walaupun diberi hadiah dan sebagainya, tapi kalau memang kondisi mental kita tidak bagus, itu akan tetap memengaruhi kondisi belajar kita atau sesuatu yang akan kita capai gitu. Kalau menurut Santrok sendiri, siswa tidak dapat mencapai prestasi akademik yang optimal apabila kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. What is kebutuhan dasar yang dimaksud oleh Santrok? Yaitu tadi, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, lalu kebutuhan harga diri, yes, stuff like that. Gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah
Perspektif kognitif. Perspektif kognitif sendiri itu menekankan bahwa pikiran siswa memengaruhi motivasi mereka. Jadi yang kalau misalkan humanistik itu mempengaruhi mental kayak rasa keamanan, kemudian cinta kasih. Kalau misalkan kognitif itu lebih ke pemikiran mereka. Jadi keyakinan tentang kemampuan diri. Jadi teman-teman pernah merasa nggak kalau misalkan kita ingin mencoba sesuatu, sebenarnya diri kita mungkin sudah, I think I can gitu loh, untuk mencapai ini gitu loh, untuk memberikan hasil yang optimal sepertinya bisa. Tapi pemikiran kita mengatakan bahwa takut gagal, kayaknya bakal gagal deh, seperti itu. Atau kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya sepertinya saya tidak bisa capai deh ini. Itu adalah pemikiran kita yang di mana yang dimaksudkan di sini perspektif kognitif, persepsi mengenai penyebab keberhasilan dan juga kegagalan, keyakinan tentang kemampuan diri. Jadi Santrok menjelaskan bahwa dalam perspektif ini, siswa dipandang sebagai individu yang aktif dan mampu mengontrol hasil belajarnya sendiri, atau juga mampu mengontrol pemikirannya sendiri. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa kita sebenarnya bisa, tapi kita merasa bahwa kayaknya nggak bisa, itu sebenarnya kita yang kontrol, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita merasa bisa dan nggak bisanya, itu sebenarnya kita yang kontrol. Jadi semua itu makanya dibilang ini bersifat internal, karena ya itu tadi, dorongan internal yang menguasai lingkungan gitu, yang menguasai lingkungan kita, tempat kita berada gitu loh, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita merasa nggak bisa atau bisanya itu tergantung kita yang mengontrol diri kita yang mengontrol lingkungan kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perspektif sosial. Dari social sendiri sepertinya kita sudah tahu bahwa what is social, yang dimaksud itu apa. Kayaknya kita semua tahu bahwa sosial yang dimaksud itu adalah hubungan antar manusia, kayak hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan guru, dengan dengan keluarga, kemudian lingkungan sosial sekolah, ya seperti itu lah, hubungan sesama manusia. Santrok menyatakan bahwa siswa yang berada dalam lingkungan yang suportif dan memiliki hubungan positif dengan guru cenderung memiliki motivasi belajar dan prestasi akademik yang lebih tinggi. Mungkin kalau misalkan kita mengarah pada guru itu, kita ambil itu langkah kedua. Langkah kedua, I mean di sini kayak yang kedua lah, seperti itu. Apa yang pertama gitu. Yang pertama mungkin lingkungan keluarga kita. Teman-teman merasa lihat nggak dari lingkungan kita sendiri, kalau misalkan teman kita, how I could say broken home, ada teman kita yang broken home, kita bandingkan dua anak ya, yang broken home, dari keluarga yang broken home dan dari keluarga yang harmonis gitu. Keluarga yang broken home itu cenderung hasil belajar mereka kurang optimal karena mental mereka terus juga pemikiran mereka itu cenderung dipengaruhi oleh lingkungan keluarga mereka, lingkungan yang ada di rumah gitu loh. Sedangkan anak yang dari keluarga yang mungkin harmonis, kemudian financialnya juga bagus, itu akan mempengaruhi hasil belajar mereka gitu loh. Jadi kalau misalkan kondisi rumahnya kurang bagus, orang tuanya sering berantem, nah itu akan mempengaruhi ke anaknya itu sendiri gitu. Mungkin dia di sekolah nanti akan kurang bergaul, dia cenderung lebih suka sendiri gitu. Jadi itu cukup sangat mempengaruhi gitu loh. Kalau dimasukkan Santrok di sini, positif dengan guru, hubungan positif dengan guru cenderung memiliki motivasi belajar, itu sangat-sangat penting juga, karena makanya di sini guru berperan penting. Kalau misalkan kita melihat, for example, I am a teacher. Nah, saya melihat bahwa anak murid saya kayaknya kurang perhatian. Makanya di sini kenapa guru berperan penting untuk membantu mental mereka gitu loh, untuk agar hasil belajar mereka juga optimal gitu loh, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, motivasi merupakan proses yang memberi energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar. As I said to you guys earlier before, kalau misalkan motivasi itu bukan hanya menjadikan kita semangat untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, tetapi motivasi itu juga menjadikan kita memiliki energi kembali, memberikan kita energi, kemudian
mengarahkan kita. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki motivasi, secara otomatis kita akan memiliki energi dan energi itu akan memberikan kita semangat, dan kemudian kita akan nanti how I could say, punya tujuan, dan tujuan itu akan mengarahkan kita kembali. Jadi kemudian yang paling penting di sini, dan I'm really interested, kalau misalkan motivasi itu bisa mempertahankan kita, bisa mempertahankan pendirian kita, bisa mempertahankan kita kalau misalkan nanti ada badai too much. Tapi kalau misalkan ada rintangan atau halangan yang ada di depan kita, jadi kita bisa tahan gitu. Karena kita ingat kembali kita punya motivasi dan kita juga punya tujuan gitu. Dan dari dua kisah tadi, bahwa motivasi itu sangat-sangat berpengaruh bagi kita, baik itu dari segi eksternal atau internal, itu sangat berpengaruh bagi kita. Kalau melalui kisah Terry Fox dan Lance Armstrong, dapat dilihat bahwa motivasi berperan penting dan membantu individu menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Kemudian Santrok juga menegaskan bahwa tidak ada satu perspektif motivasi yang paling benar, karena keempat perspektif, behavioral, humanistic, cognitive, and also social, saling melengkapi dalam memahami motivasi belajar siswa. Kalau kita melihat dari sisi belajar siswa, atau dari sisi manapun, semua perspektif motivasi ini saling berkaitan, baik itu dari behavioral yang eksternal atau humanistic kognitif yang internal, dan juga social, lingkungan kita, itu sangat berpengaruh. Imagine kalau misalkan kita hanya punya satu, let's say kita hanya punya social aja gitu, dari keluarga yang financialnya bagus, kalau misalkan financialnya bagus, itu belum tentu kondisi mentalnya bagus, itu belum tentu lingkungan di sekolahnya bagus, itu belum tentu gitu. Kemudian let's say dari behavioral, kita dapat hadiah dan sebagainya, dapat pujian dan sebagainya, belum tentu kondisi sosialnya bagus, belum tentu kondisi kognitifnya bagus, kondisi mentalnya bagus. Siapa tahu mungkin di rumah dia tertekan. Dengan memahami konsep motivasi, pendidik diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. As I said earlier, again, kalau misalkan pendidik atau guru itu sangat berperan penting dalam belajar siswa. Kalau misalkan anak atau student atau siswa itu kurang dalam bergaul atau kurang dalam memahami pelajaran, guru di situ sangat berperan penting untuk apa? Mungkin untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik atau lingkungan belajar yang asik sehingga siswa tertarik untuk belajar gitu. Kalau misalkan lingkungan belajarnya kurang menarik, gurunya hanya copy paste apa yang ada di buku tanpa memasukkan isu-isu yang ada di real life. Jadi anak-anak kurang imagine. Bayangin teman-teman kalau misalkan anak-anak itu, apalagi in elementary school, itu fase-fase mereka masih baru masuk ke dunia sekolah persekolahan itu. Jadi mereka banyak imagine kalau misalkan mereka belum tahu bahwa dunia luar itu seperti apa. Jadi makanya kenapa kita perlu memasukkan isu-isu yang ada di real life gitu. Tapi jangan sampai memasukkan isu-isu yang terlalu berat gitu, yang sesuai aja sama umur mereka, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.